Assalamualaikum, salam Indonesia, tahun baru 2026. Semoga ada harapan baru untuk keluarga, tapi tidak punya harapan yang baru untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Masalahnya apa? Setelah sekian lama kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia cuma begitu saja, jalan di tempat, macam nggak ada perubahan seperti yang dulu-dulu saja. Saya pikir dulu optimis banget waktu kampanye presiden itu. Saya pikir dia tegas demi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan politik. Ternyata saya pikir-pikir dia lebih mementingkan kepentingan politik daripada untuk masyarakatnya. Ada memang kepentingan untuk masyarakat yang dibela, tapi itu efeknya cuma berjalan di tempat lah. Coba kalau kepentingan politik itu dikesampingkan, mungkin Indonesia akan lebih baik. Lihat dari kasus-kasus yang besar yang selama ini mandek, cuma di awal-awalnya saja macam petir, macam kilat, gemuruh, tapi ending-endingnya nggak ada. Lihat itu kasus Pertamina dulu, macam BBM oplosan, pagar laut, mafia tambang, mafia hutan, mafia hukum, itu kan berjalan di tempat. Cuma awal-awalnya saja ramai, tapi di tengah-tengah atau di finishnya itu nggak ada, macam tersendat-sendat itu. Itulah yang tidak ada macam harapan baru untuk Indonesia untuk saat ini. Mungkin kita lebih mengharapkan untuk pemimpin baru di 2029. Tapi kita tunggu saja, masih ada 3 tahun sampai 2029. Kita tunggu aja, mau berjalan di tempat ataupun bisa melangkah lebih jauh. Lihat aja. Walaupun Indonesia dihuni oleh pemimpin-pemimpin intelektual, profesor, doktor, insinyur, dan gelar berbagai macam gelar, itu kan gelar intelektual, tapi sebenarnya dalam pemikiran dan budaya kerja mereka itu bukan pemikiran seorang intelektual. Kalau pemikiran seorang intelektual pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kepentingan untuk masyarakat, mana yang kepentingan untuk politik dan ambisi pribadinya. Tapi kelihatannya yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan dalam banyak kasus. Dia hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan politiknya. Dia tidak memikirkan untuk kepentingan masyarakat. Mungkin adalah untuk framing-framing di depan supaya kelihatan pantas gitu aja. Tapi itu tidak mencerminkan pemikiran seorang intelektual. Pemikiran seorang intelektual pasti mendahulukan kepentingan masyarakat. Walaupun dia sengsara, walaupun dia menderita, daripada mementingkan kepentingan politik dan ambisi pribadinya. Itulah ciri-ciri orang yang berpikiran, pejabat yang punya pemikiran intelektual. Dia lebih mementingkan masyarakatnya dulu daripada kepentingan pribadinya. Tapi kelihatannya Indonesia kehilangan itu pemimpin-pemimpin yang intelektual itu sudah kehilangan. Semua cuma punya gelar profesor, doktor, insinyur, dan berbagai macam spesialis itu, spesialis ini. Tapi hasilnya untuk masyarakat nol. Dia menggunakan gelar-gelar intelektualnya untuk kepentingan pribadi dan politiknya dan ambisi pribadinya. Itulah, jangan berharap banyak untuk Indonesia ke depan kalau pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Jangan berharap terlalu banyak. Banyak orang pintar, tapi tidak benar. Itu yang masalahnya itu di situ. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Kita mengharapkan pemimpin Indonesia orang yang pintar tapi juga orang yang benar. Nah, semoga Indonesia ke depannya lebih baik ya. Kita harus tetap optimis ya, jangan pesimis, optimis saja. Oke, salam Indonesia,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.